Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas, kalau kalian sedang gagal bayar di aplikasi pinjol, itu jangan takut ya. Karena OJK sendiri memperbolehkan kita melakukan hal ini kalau ada DC yang melanggar aturan dalam penagihannya. Kenapa bisa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Nah, oke, teman-teman, kalian tuh tidak perlu takut lagi kalau ada kunjungan dari DC lapangan ke rumah kalian. Nah, terutama jika penagihan utang atau DC lapangan tersebut melanggar aturan dengan intimidasi, ancaman, atau perkataan kasar. Nah, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini, sudah ada lebih dari 170.000 sekian permintaan layanan informasi terkait pinjaman online sejak tahun 2021 hingga 2023 akhir kemarin. Dari jumlah tersebut, sekitar 190.000 orang pertanyaan terkait dengan pinjaman online dan 9.300 adalah keluhan terkait pinjaman online. Nah, OJK menemukan bahwa keluhan yang paling sering muncul terkait dengan perilaku petugas lapangan yang tidak pantas. Fredika Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, menyatakan bahwa hal ini termasuk penggunaan bahasa kasar, ancaman penghinaan, atau kontak darurat tanpa izin sebelumnya. Nah, keluhan-keluhan ini muncul dari berbagai produk seperti pinjaman konsumtif, produktif, dan kredit modal kerja. Nah, OJK sendiri menjelaskan bahwa DC lapangan atau penagihan dalam pinjol ini seharusnya sudah mendapatkan pelatihan, memiliki identitas yang jelas, dan mengetahui etika penagihannya. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, petugas penagihan juga diharuskan untuk mengikuti serangkaian aturan, seperti memiliki kartu identitas resmi, tidak menggunakan kekerasan atau ancaman, serta tindakan merendahkan konsumennya atau nasabah yang sedang gagal bayar itu. Nah, selain itu juga, DC itu tidak boleh melibatkan tekanan fisik atau verbal. Nah, intimidasi berdasarkan sara dan tidak boleh dilakukan kepada pihak yang tidak terkait dengan pinjaman lah. Nah, terkait dengan waktu penagihan itu hanya dapat dilakukan antara pukul 8 pagi hingga 8 malam, sesuai dengan zona waktu tempat tinggal penerima dana. Ada banyak ketentuan yang harus ditaati nih, ya. Ketika konsumen menemukan pelanggaran dalam proses penagihan utang pinjol, OJK itu menjelaskan langkah-langkah yang harus kalian ambil tuh seperti apa. Yang pertama nih, memberikan teguran ya sama DC-nya. Nah, konsumen ini atau nasabah gagal bayar ini dapat memberikan teguran secara langsung kepada petugas penagihan yang melanggar aturan. Terus yang kedua adalah melaporkannya. Di sini konsumen gagal bayar juga dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada PUJK yang terkait. Nah, terus yang ketiga adalah melakukan pelaporan ke OJK melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen atau APPK, dan pelaporan ini dapat dilakukan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang disediakan oleh OJK. Terus yang keempat nih, menghubungi 157 aja. Nasabah gagal bayar juga dapat melaporkan pelanggaran ini melalui kontak 157 dengan menyertakan bukti yang relevan. Nah, selanjutnya di sini juga OJK menegaskan bahwa perusahaan pinjol memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan internal perusahaan atau pihak ketiga yang mewakili mereka. Ya, jadi pada dasarnya untuk menghindari kunjungan dari penagihan utang, si nasabah gagal bayar juga harus memenuhi kewajiban dengan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tapi kalau nggak ada dana, ya udah gagal bayarin aja, nggak jadi masalah. OJK sendiri bilang kalau kalian emang nggak bisa bayar, gagal bayarkan saja. Dan kalau memang desanya melanggar aturan, stop untuk membayar dan laporin aja ke OJK. Oke, itu ya teman-teman, video kali ini singkat saja. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.